Ya, orang kita 16. Dari berapa orang ini? Baik, selanjut adik-adik. Tadi ada beberapa poin yang saya sudah sampaikan, bahwa pertama masalah urbanisasi penduduk, terus kemudian mengenai tempat pembuangan sampah, terus kemudian penyedia sarana air bersih, ini yang kurang memadai. Terus kemudian ada juga tentang pencemaran udara, ini juga menjadi hal penting, pencemaran udara, di mana setiap tahunnya aspal yang baik dari asap yang tebal, ini juga meliputi Nusantara kita seperti itu, yang berakibat pembakaran hutan dan lahan pertanian serta juga perkebunan, ini juga harus diperhatikan. Kemudian pembuangan limbah industri dari pembuangan limbah industri dan rumah tangga juga ini harus perlu dicermati terkait dengan kebiasaan masyarakat melakukan kegiatan misalnya MCK begitu, terutama kalau Anda pernah pergi ke Kalimantan Selatan, MCK-nya seperti apa, membuang air ke sungai seperti itu, ini sangat mengganggu. Apalagi berbicara tentang limbah cair rumah tangga dan industri, ini terkadang bercampur menjadi satu ke sungai, bahkan ke laut seperti itu. Ini juga akan mencemari lingkungan, terus yang berakibat pada kualitas air sungai menurun, dan juga air bakunya juga pastinya akan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, hal yang lain adalah masalah bencana alam, ya, bencana alam seperti yang yang selama ini terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, terus kemudian apalagi tanah longsor, terus kemudian ada gunung meletus, banjir. Ini hal-hal ini, kejadian-kejadian ini sering terjadi di Indonesia yang mengakibatkan penduduk mengungsi dan tentunya akan menambah banyak masalah kesehatan lingkungan. Ya, terus kemudian perencanaan tata kelola dan kebijakan pemerintah ini, perencanaan tata kelola dan kebijakan pemerintah pada pengelolaan lingkungan. Ini juga sangat penting karena dalam hal pemberian izin tempat pemukiman, baik itu gedung, tempat industri, terus kemudian ini harus diperhatikan agar kawasan-kawasan yang ada di dalam hal pemberian izin sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, jangan sampai memberikan izin di daerah-daerah yang banjir, terjadi pencemaran udara, terus kemudian bagi tanah longsor dan juga masalah-masalah sosial lainnya. Ini mungkin poin-poin yang saya bisa sampaikan, ya. Silahkan dikembangkan untuk kelompok 11, apalagi kalau Anda berbicara tentang masalah AMDAL, analisis AMDAL ini penting ketika ini juga akan berkaitan dengan masalah pemberian izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Silakan kelompok 11. Halo. Kedengaran enggak nih? Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oh ya, silakan lanjut. Baik. Kami akan coba menjawab dari pertanyaan kelompok 10 pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Sismayanti, yang akan dijawab oleh rekan saya Nurul Anissa. Kepada Saudari Nurul Anissa, saya persilakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu dari Saudari Sismayanti. Apakah semua jenis perusahaan wajib menerapkan audit lingkungan? Jadi, tidak semua perusahaan harus melakukan audit lingkungan di perusahaannya. Audit lingkungan ini wajib dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang tertentu. Itu seperti usaha dan atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap atau usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi itu dua merupakan indikatornya, indikator yang mewajibkan perusahaan menerapkan audit lingkungan di perusahaannya. Contohnya seperti industri yang bergerak pada bidang industri semen, industri petrokimia, industri bahan aktif pestisida, dan industri amunisi dan bahan peledak. Itu salah satu contohnya. Ada juga atau di bidang pekerjaan umum, pengoperasian bendungan atau waduk atau jenis tampungan air lainnya. Di bidang sumber daya energi dan mineral itu seperti kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi, kegiatan transmisi migas, dan eksploitasi mineral berikut pengolahannya dengan melakukan penempatan tying di bawah laut. Ada juga pembangkit listrik tenaga air dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap, dan juga ada juga di bidang pengembangan nuklir. Seperti itu. Jadi intinya tidak semua perusahaan wajib melakukan audit lingkungan. Terima kasih. Bagaimana? Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 10? Baik, cukup. Terima kasih. Kelompok 10, apakah ada sanggahan? Sudah cukup, terima kasih. Kedengaran, Ci? Jaringan soalnya sudah cukup, terima kasih. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Jawaban yang tadi ada kaitannya di pertanyaan nomor 8 ya. Seberapa besar pengaruh penerapan risiko lingkungan terhadap perusahaan? Ya, silakan di-explore lagi lah. Ini juga yang kelompok 5, apakah analisis Baik. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 yang akan dibawakan oleh Saudari Nindi Pratiwi. Kepada Nindi, saya persilakan. Baik, di sini kan ditanya seberapa besar pengaruh risiko lingkungan pada perusahaan. Menurut kami itu risikonya sangat besar karena ketika perusahaan tidak bisa memanajemen risiko tersebut, maka itu akan berpengaruh dampak buruk bagi perusahaan itu sendiri. Karena perusahaan juga itu berdiri di tengah-tengahnya masyarakat. Jadi mereka harus
memanajemen risiko-risiko yang akan terjadi di masa depan. Terutama untuk kerusakan lingkungan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana saudari Eka Pratiwi dari kelompok 8? Bisa diulang? Baik, untuk saudara Eka Pratiwi, seberapa besar pengaruh risiko lingkungan pada perusahaan? Menurut kami, pengaruhnya itu sangat besar karena jika perusahaan tidak bisa memanajemen risiko kerusakan tersebut, maka akan berdampak buruk pada perusahaan itu sendiri. Karena seperti kita ketahui, perusahaan itu berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Jadi, kalau perusahaan tidak bisa memanage atau meminimalisir kerusakan yang akan terjadi, maka itu akan berdampak buruk, terutama pada lingkungan. Dan itu akan juga berpengaruh pada produktivitas perusahaan tersebut. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Ya, pertanyaan nomor 5 juga ini. Ini sudah jelas ini pertanyaannya. AMDAL itu apa? Kepanjangan AMDAL itu apa? Analisis? Analisis dampak lingkungan, Pak. Coba kaitkan dengan pertanyaannya. Jadi kalau berbicara tentang AMDAL itu berarti masuk dalam analisis yang Anda harus pahami bahwa apa sih sebenarnya poin-poin yang tercantum di dalam AMDAL. Nah, poin-poin yang tercantum dalam AMDAL itu salah satunya adalah izin tata ruang, ya. Terus kemudian izin prinsip di mana dia akan berlokasi. Ini kan harus perlu dianalisa semua ini.
Jadi AMDAL itu adalah sebuah dokumen, ya, sebuah dokumen di mana di dalam dokumen ini berisi tentang analisis secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan, ya. Jadi memang kalau berbicara tentang AMDAL ini ada juga beberapa yang memang menggeluti di bidang ini. Nah, oleh karena itu dia masuk dalam kategori misalnya konsultan AMDAL seperti itu. Ini banyak. Nah, kenapa mesti dilakukan perlu ada AMDAL? Karena untuk meminimalisir terjadinya adanya resiko. Sudah dapat poinnya? Mana kelompok 11? Ini kedengaran nggak nih? Kedengaran, Pak. Iya Pak, kedengaran Pak. Nah, Ya, Kedengaran, Pak. silakan. Apa yang kesulitan kelompok 11? Ya, kelompok 11. Iya Pak. Ya, Kami mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Adrianus Palanggan. Iya. Kepada Saudari Nurul Anissa, saya persilakan. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Saudara Adrianus Palangan. Yang mana pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita melaksanakan audit lingkungan agar berjalan lancar atau seefektif mungkin? Dan kapan dijalankan oleh pihak perusahaan? Jadi, audit lingkungan, kasih mati. Baik, saya ulang. Jadi audit lingkungan berjalan lancar atau efektif jika kita melaksanakannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di waktu yang tepat. Kapan dilakukannya? Jadi suatu perusahaan akan melakukan audit lingkungan jika telah memenuhi suatu persyaratan dari lembaga asuransi dan keuangan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana kelompok 3? Paham. Makasih, Nah. Oke, terima kasih kembali.
Sisa berapa lagi ini? Lalu kelompok 11 sudah gimana? Sisa 3 lagi, Pak. Nomor berapa itu? Sisa 3 lagi, Pak. 3 itu yang berapa? Kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 9. Kelompok 9. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Kelompok 6, dan kelompok 9. Nah, ini kan sudah jelas tadi, saya sudah sampaikan. Apakah analisis dampak lingkungan ini sudah termasuk AMDAL? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus kemudian, perbedaan risiko fisik ekologis dan risiko sosial. Ini gimana? Ini kaitannya dengan apa tadi? Risiko fisik ya. Jadi risiko fisik ekologis ya, apa itu tadi? Nah, Baik, selanjutnya kita mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Maaf, kelompok 6 maksudnya. Kepada saudari Sigma, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari saudara Arya. Pertanyaannya tadi perbedaan risiko fisik ekologi dan risiko sosial. Terus disebutkan tadi contohnya itu longsor di Jepang, apakah dia termasuk risiko ekologi atau risiko sosial? Sebelumnya saya jawab dulu tentang perbedaan risiko fisik ekologi dan risiko sosial. Kalau risiko fisik ekologi itu terjadi langsung pada manusia dan ekosistem atau lingkungannya. Contohnya seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi. Sementara risiko sosial terjadi akibat faktor eksternal kondisi alam yang sekaligus menciptakan risiko sosial. Contohnya seperti ketidakpedulian, egoisme, dan imoralitas. Jadi contoh yang Anda sebutkan tadi tentang longsor di Jepang itu, dia termasuk ke dalam risiko ekologi karena berdampak langsung kepada masyarakat dan lingkungannya. Terima kasih. Apakah saudara Arya ada tanggapan? Jadi yang berdampak pada risiko sosial itu sosial, jadi lingkungan sosial, bukan langsung dari alam gitu. Ya, kalau risiko sosial dia faktor eksternal dari kondisi alam, jadi dia itu langsung dari manusia, bukan dari alam dia. Jadi ya, dari manusia berdampak ke manusia. Kalau risiko ekologi itu dia dari manusia langsung ke ekosistem atau lingkungannya. Oke, baik. Terima kasih. ya. Jadi risiko sosial itu salah satu contohnya misalnya yang Anda sebutkan tadi, kerusakan bangunan misalnya seperti itu ya. Jadi bukan berdampak pada risiko fisik ekologis, di mana risiko fisik ekologis itu yang Anda sebutkan tadi seperti gempa, terus kemudian apa lagi, tsunami, terus kemudian letusan gunung, itu kan termasuk dalam kategori risiko fisik ekologis. Sementara risiko sosial itu dia dampaknya diakibatkan oleh rusaknya bangunan dan lingkungan sosial. Mungkin salah satu contoh misalnya pesawat terbang yang jatuh misalnya seperti itu, kecelakaan laut misalnya seperti itu. Seperti itu ya. Silakan dilanjut. Berapa lagi? 2 lagi, Pak.
2 lagi itu nomor berapa? 5 sama nomor 9. 9. Apa saja menjadi ruang lingkup penilaian risiko terhadap risiko lingkungan? Ruang lingkupnya tadi berkaitan, ini nomor 9 sama nomor 5 ini berkaitan. Ini ada erat kaitannya, 1 kali jawaban kok ini. Apakah analisis dampak lingkungan ini sudah termasuk AMDAL? Apa saja yang menjadi ruang lingkup penilaian risiko terhadap risiko lingkungan? Silakan dicerna. Sambil menunggu jawaban teman Anda, ini adalah pertemuan kita yang kelompok terakhir. Nah, oleh karena itu ke depan, mungkin pekan depan saya tadi bertemu dengan Ketua Setia 66. Karena minggu depan ini adalah jadwal final secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin akan saya juga akan memberikan pertanyaan melalui online juga seperti itu, dan bisa dijawab menjadi sebagai dasar saya untuk memasukkan nilai sebagai hasil akhir final. Sekaligus saya minta kepada ketua tingkat untuk mengumpulkan ataupun tetap berkomunikasi dengan saya ya, kaitannya dengan kehadiran. Ini juga akan saya combine dengan beberapa nilai tentunya. Ketua tingkat? Oh iya Pak, jadi absen ini Ya. saya kirimkan via soft copy aja Pak. Ya boleh. Via chat pribadi saja ya. Oh iya Pak. Bagaimana kelompok 11? Jumlah kita yang ada di absen berapa banyak? Empat 46 orang Pak. Berapa? 46 orang. 46 ya. Baik. Ini yang sekarang 24. Baik. Oh, iya. Yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kan direkor ya? Awal belum di record kayaknya Pak. Jadi sudah yang Gimana? sudah di record sudah ada di YouTube semua. Iya. Oke. Bagaimana kelompok 11? Ini suaranya ada enggak nih? Kelompok 11. Halo? Iya Pak, ada. Oh, ada.
Langsung saja saya persilakan kepada Saudari Nurul Anisa. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yaitu Saudara Harun. Apakah analisis dampak lingkungan ini sudah termasuk AMDAL? Jadi seperti yang kita pelajari, dan mohon maaf apabila keliru karena kita juga baru pelajari ini. Jadi sepengetahuan kita, AMDAL itu merupakan dokumen-dokumen yang seperti perizinan perusahaan. Jadi pada saat perusahaan mau berdiri, mau dibentuk, itu sudah ada analisis AMDAL-nya, sudah ada AMDAL-nya. Jadi perusahaan itu sebelum berdiri di lingkungan hidup itu sudah dianalisis memang kira-kira dampak-dampak apa atau risiko-risiko apa yang akan berhubungan dengan perusahaan yang akan berdiri nanti. Nah, sedangkan analisis dampak lingkungan itu terjadi pada saat perusahaan tersebut telah berdiri. Jadi kalau AMDAL itu kayak dokumen yang baru diajukan pada saat perusahaan akan berdiri, sedangkan analisis dampak lingkungan ini terjadi apabila sudah terbentuk perusahaan. Jadi kalau ditanyakan apakah dampak lingkungan ini termasuk AMDAL, ya sebenarnya mereka itu saling berkaitan. Karena AMDAL juga dengan analisis dampak lingkungan sama-sama menganalisis risiko lingkungan yang akan terjadi di perusahaan tersebut. Cuma bedanya kalau AMDAL ini kayak dokumen yang sudah dibuat oleh orang-orang yang memang memiliki kualifikasi di bagian tersebut, AMDAL tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana pada kelompok 5? Ya, jelas. Makasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali.